Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kakak Lindong, teriakan terkejut Surou memecah keheningan di hutan pegunungan, sementara sukacita memenuhi wajahnya yang muda dan cantik. Kakak senior Lindong, murid-murid 9 surga agung Istana Kemurnian juga buru-buru menangkupkan tangan mereka dan menyambutnya. Lindong adalah pahlawan dari Istana Kemurnian tertinggi 9 surga mereka. Selain itu, alasan bahwa mereka bisa membalas dendam, itu juga sepenuhnya karena Lindong. Lindong tersenyum pada mereka. Setelah itu, matanya menoleh ke arah wanita yang menyendiri dalam gaun putihnya. Ling Qingzu mengalihkan pandangannya ketika dia melihat dan menatapnya. Tangannya yang memegang sarung pedang, mencengkeram dengan sedikit lebih kuat saat urat hijau samar muncul di kulitnya yang putih. Surou memandang mereka berdua dan tertawa. Kakak Lindong, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kakak perempuan senior? Kami akan pergi dulu dan menunggu kalian selesai. Ucap Surou diam-diam lalu melambaikan tangannya setelah berbicara, dan memimpin murid 9 surga agung Purity Palace untuk berjalan melewati Ling Qingzu. Jejak panik akhirnya terungkap di mata Ling Qingzu yang biasanya jernih, setelah melihat bahwa Surou dan yang lainnya akan pergi. Dia buru-buru mengulurkan tangannya agar dapat menarik Surou. Namun Surou mengelak darinya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke Ling Qingzu. Kakak senior, tidak perlu terburu-buru. Kami masih punya waktu sehingga kamu bisa mengobrol dengan santai, ucap Surou. Wanita muda itu sudah tertawa dengan suara yang indah setelah suaranya memudar. Dia memimpin murid-murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace keluar dari hutan pegunungan. Setelah itu, tawanya berangsur-angsur menjadi jauh. Suasana di dalam hutan sekali lagi berubah menjadi sunyi setelah Surou dan yang lainnya pergi. Ling Qingzu tetap di tempatnya. Sosoknya yang anggun dan mempesona memiliki beberapa kurva yang sangat menggoda. Gaunnya seperti salju, dan rambut hitamnya yang halus diikat agak longgar. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Meskipun dia awalnya sedikit panik, ketabahan mentalnya relatif kuat, maka dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ekspresinya tenang seperti air danau. Namun, napasnya yang sedikit lebih cepat dari biasanya, itu memperlihatkan sebagian kondisi hatinya saat ini. Tidak baik bagimu untuk pergi begitu saja tanpa pamit dulu kan? Lindong perlahan-lahan berjalan ke depan di tengah keheningan ini, ketika dia melihat wanita di depannya dan berkata, "Kami sudah merepotkan kamu selama beberapa hari. Dao Sek memiliki banyak urusan internal yang harus diselesaikan. Dengan pergi diam-diam, kami akan dapat mengurangi beberapa masalah kamu," jawab Ling Qingzu. "Lalu, apakah ini benar-benar terjadi?" jawab Lindong saat berdiri di depan Ling Qingzu. Tatapannya tertuju pada wajahnya, wajah yang tampak sangat cantik meskipun ditutupi oleh cadar. Tiba-tiba, dia menghela nafas dan berkata, "Wajah itu, sudah 8 tahun sejak kita pertama kali bertemu kan," ucap Lindong. Keduanya telah bertemu di Kekaisaran Besar Yan Kecil. Pada saat itu, dia adalah kebanggaan dari sekte yang berdiri tinggi di atas, sementara Lindong hanyalah seorang pemuda lemah dari keluarga kecil, yang berjuang melalui berbagai pengalaman yang menantang. Pada saat itu, dia hanya bisa memandang Ling Qingzu, ketika dia melihat dirinya menyendiri, serta wajahnya yang cantik. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kecantikan seperti itu, dan hatinya secara alami akan berdetak lebih cepat seperti orang biasa. Namun, dia sadar akan celah di antara mereka berdua. Dia harus mengakui, kalau dia merasa sedikit malu di hatinya ketika bertemu Ling Qingzu saat itu. Namun, banyak hal yang telah berubah dengan berlalunya waktu. 8 tahun kemudian, mantan pemuda lemah itu pada saat berdiri di puncak benua ini. Mungkin, hanya dia yang mengerti dalam hatinya, betapa banyak kesulitan yang dia alami selama periode waktu ini. Meskipun demikian, dia tidak pernah menyesali apapun, ucap Lindong. Sebuah riak tanpa sadar naik di dalam mata jernih Ling Qingzu, ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan matanya yang cantik menatap wajah mudanya. 8 tahun yang lalu, masih ada ketidakdewasaan di wajahnya. Namun, mata Lindong tetap bersemangat dan keras kepala, bahkan ketika pedangnya telah diletakkan di tenggorokannya. "Setelah 8 tahun, status kami tampaknya telah berubah. Selamat, kamu telah melampaui aku," ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu sedikit mengerutkan bibir merahnya. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengejek dirinya sendiri. "Guru memberitahu aku, bahwa karakter aku yang bangga ini mirip dengan lotus di gunung-gunung yang tinggi.
Namun, ini bisa dibilang menyusahkan bagi pria. Ini karena hal yang paling dibenci seorang pria, adalah menundukkan gunung tinggi yang tidak bisa dia capai. Adapun kamu telah memikirkan bagaimana menaklukkan aku sejak awal kan? Namun, kamu memang sangat kuat. Mengingat kekuatan kamu saat ini, akan sangat mudah untuk menundukkan aku. Ucap Ling Qingzu saat menatap Lindong. Matanya sedikit merah, dan wajahnya mengandung ekspresi mengejek diri sendiri. Bagaimana Lindong bisa memahami emosi di dalam hatinya? Dia menyadari kesan pertama yang dia berikan pada Lindong. Pada saat itu, gairah yang membara dan keras kepala di mata Lindong, itu membuatnya mengerti kalau dia telah menjadi sasarannya, seperti seekor serigala yang memandangi seekor domba di padang rumput. Karena itu, ia harus mengatasi semua rintangan di jalannya, dan melakukan yang terbaik untuk maju. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu. Ketika mereka bertemu lagi, pemuda itu sudah sangat berbeda. Meskipun dia belum mencapai level yang bisa mengejutkannya, dia mulai memperhatikan sosok ini karena hubungan di antara mereka. Setelah itu, mereka bertemu di daerah iblis unik. Ketika mereka berada di kolam surga kemurnian tertinggi, akhirnya muncul getaran di dalam hatinya yang biasanya tenang. Pertarungan gagah berani dari sosok yang berlumuran darah pada saat itu, pertarungannya yang mengguncang bumi di unik Devil City telah menyebabkan hatinya sedikit menggigil. Namun, dia berhasil menekannya dengan kekuatan luar biasa dari hatinya. Dia pada akhirnya menjadi penonton yang jantungnya berdetak paling cepat, dan tidak membantunya. Bukan karena dia tidak ingin, tetapi karena dia percaya, bahwa Lindong tidak akan gagal dengan cara seperti itu. Dia percaya bahwa Lindong akan benar-benar kuat saat berikutnya dia kembali ke wilayah Suan Timur. Realitas ternyata persis seperti apa yang dia bayangkan. Namun, ketika dia benar-benar berdiri di depannya dengan cara yang sangat menyilaukan, dirinya mulai merasakan kalau Lindong menjadi agak asing. Anak serigala dari masa lalu akhirnya tiba di depan domba di padang rumput. Namun, ini hanyalah semacam penaklukan. Mungkin dia tidak akan pernah berpikir, bahwa gadis dari masa itu, yang setinggi dan tak tersentuh seperti peri di matanya pada saat itu, tanpa sadar akan menggunakan metode yang tidak terdeteksi untuk memperhatikan dirinya yang dulunya rendahan. Dia tidak pernah menyebut namanya, bahkan ketika gurunya bertanya tanpa henti. Meskipun dia sadar, bahwa itu dia tidak memiliki status, dia secara misterius menuju ke kekaisaran besar Yan kecil setelah dia pergi, dan memberi hormat kepada orang tuanya dengan cara yang lembut, yang tidak pernah dia tunjukkan sebelumnya kepada orang asing selain kepada gurunya. Meskipun dia sadar, bahwa dia tidak kehilangan perhatiannya, dia masih diam-diam tetap di Dao Sek sampai Lindong melewati masa krisisnya, sebelum akhirnya dia pergi diam-diam. Dia menyadari Ying Huan-Huan. Saat itu di unik Devil City, dia telah menyaksikan apa yang telah dilakukan gadis ini untuknya. Ying Huan-Huan berani mengungkapkan perasaan mencintai dan membenci. Karakter ini menyebabkan Ling Qingzu sedikit iri. Namun, keduanya itu pada akhirnya berbeda. Ling Qingzu adalah bunga lotus yang disimpan untuk dirinya sendiri, menyembunyikan segala sesuatu jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Mungkin karena ini, bahwa Lindong akhirnya memiliki mentalitas untuk mencoba menaklukkan dirinya, karena perasaan murni itu yang dia harapkan, pikir Ling Qingzu sambil melamun. Lindong kaget saat melihat Ling Qingzu yang bermata merah di depannya. Pada saat ini, Ling Qingzu menunjukkan kelemahan yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Kesendirian dan ketidakpedulian akhirnya benar-benar meleleh lada saat ini, dan dia sekarang bisa merasakan gelombang yang melonjak di dalam hati Ling Qingzu. Lindong terdiam. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya. Namun, dia dengan ringan menghindarinya, dan menghapusnya sendiri. Ekspresinya sekali lagi menjadi acuh tak acuh. Seolah-olah adegan sebelumnya adalah ilusi. Bukannya aku berniat ingin menaklukkan, tapi proses pemikiran aku agak sederhana di masa lalu. Itu untuk membiarkan kamu melihat aku dalam cahaya yang berbeda. Aku hanya ingin membuktikannya bahwa pendapat kamu tentang aku di masa lalu adalah salah. Lindong terdiam sejenak, sebelum dia dengan lembut menghela nafas, dan berkata dengan nada suaranya yang lembut. Ling Qingzu menoleh sedikit, tetapi tidak menatapnya. Aku juga menyadari celah di antara kami saat itu. Meskipun hal seperti itu telah terjadi, aku juga mengerti, bahwa aku hanyalah katak yang bernafsu untuk makan daging angsa. Namun, katak rendahan seperti aku memang punya sedikit ambisi. Saat itu aku berharap, ketika aku akhirnya bisa berdiri di depanmu lagi, aku akan bisa menghadapimu secara langsung, daripada hanya memandangimu seperti saat itu. Aku pada waktu itu, aku hanya ingin berdiri di hadapanmu dengan sejajar, ucap Lindong yang mencurahkan isi hatinya.
Sosok halus Ling Qingzu bergetar sedikit setelah mendengar kata-kata Lindong. Setelah itu, dia perlahan-lahan menoleh dan menatap Lindong. Pada saat ini, senyum sudah muncul di wajah Ling Qingzu. Namun, senyum ini dipenuhi kelelahan. Dia juga berjuang selama bertahun-tahun untuk keinginan sederhana itu. Ling Qingzu dengan lembut mengepalkan tangannya. Aku mengatakan semua ini karena aku berharap dan memberitahukannya kepadamu, bahwa aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku ingin menaklukkan kamu sepenuhnya, dan menikmati sukacita sesat dari penaklukan semacam itu. Aku hanya berharap untuk menjadi setara dengan kamu. Apakah kamu mengerti maksud aku? Kalau tidak, aku tidak akan segera bergegas ke Nine Heavens Supreme Purity Palace saat aku mendengar ada masalah di sana, ucap Lindong dengan suara serak. Dahulu kala, dia benar-benar ingin melampaui wanita itu. Namun, apakah dia benar-benar tidak merasakan emosi lain selain itu? Ini adalah sesuatu yang dia sadari dalam hatinya. Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibir merahnya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangguk. Sebuah jawaban, ya, samar-samar terdengar dari balik cadarnya. Selanjutnya, keduanya menjadi diam. Namun, keheningan ini tidak lagi memiliki perasaan menyesakkan dada seperti di awalnya. Ling Qingzu berdiri di sana dengan cara yang elegan, saat dia menundukkan kepalanya, dan melihat pedang panjang yang dia pegang di tangannya. Meskipun sikapnya menyendiri seperti sebelumnya, ada jejak keaktifan tambahan jika dibandingkan sebelumnya. Ada suara tiba-tiba terdengar dari jauh, menyebabkan Ling Qingzu terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lindong dan berkata, "Aku akan kembali ke Nine Heavens Supreme Purity Palace," ucap Ling Qingzu. "Oh, Lindong linglung. Apakah 9 surga istana tertinggi kemurnian telah dibangun kembali? Kalau begitu, semuanya akan baik-baik saja kan?" ucap Lindong. "Iya, meskipun guru sudah meninggal, banyak tetua di istana mengalami luka yang sedikit parah, dan sekarang sebagian besar para tetua sudah pulih. Namun, sekarang aku adalah penguasa istana yang baru." Ling Qingzu mengangguk dan berkata. Lindong menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Nine Heavens Supreme Purity Palace telah mengalami perubahan drastis selama periode waktu ini. Istananya hancur, dan tuan istana telah meninggal. Semua tanggung jawab telah jatuh ke tangan Ling Qingzu. Namun, dia tidak pernah menunjukkan kelemahan atau keluhan, tetapi sebaliknya, dia dengan tenang memikul beban ini. Terkadang, kekuatan ini benar-benar membuat hati seseorang merasakan sakit. "Ambil batu giok ini, hancurkan jika kamu menemui masalah, dan aku akan segera bergegas." Lindong menyerahkan sepotong batu giok hitam dan berkata. Ling Qingzu ragu-ragu sejenak. Akhirnya dia menerimanya, dan dengan lembut memegangnya di tangannya. Kehangatan samar muncul darinya. "Kalau begitu, aku akan pergi." Ling Qingzu melirik Lindong dan berkata. "Ya." Lindong tersenyum dan mengangguk. Namun, saat Ling Qingzu baru mengambil 2 langkah, sebuah suara tiba-tiba saja terdengar dari belakangnya. "Tunggu, dia masih ingin bertanya kepada kamu, mengapa kamu memiliki gejolak dari Tuan Simbol Leluhur," teriak Yan. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Ling Qingzu tertegun. Setelah itu, dia berbalik hanya untuk melihat, ada sosok cahaya melayang keluar dari tubuh Lindong. Selanjutnya, wajah Lindong menjadi hitam pekat. Wajah Lindong hitam pekat saat dia memandang Yan yang keluar sesukanya. Lindong langsung meraih Yan, saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Yan, kamu sialan," ucap Lindong. Yan menghindari tangan Lindong dan berkata dengan tak berdaya, "Kamu benar-benar keras kepala seperti batu kolar. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, kamu tidak akan pernah bertanya," balas Yan. "Kamu terlalu banyak mencampuri urusan orang," ucap Lindong sambil mengepalkan giginya karena marah. Dia berusaha meraih Yan beberapa kali, tetapi pedang panjang yang berselubung tiba-tiba menyapu di depannya, dan menghentikan Lindong saat dia hendak meraih Yan. Ling Qingzu melirik Lindong. Setelah itu, dia menatap Yan, lalu dia mengerutkan keningnya dan bertanya. "Siapa kamu?" tanya Ling Qingzu. "Aku adalah roh batu leluhur. Aku selalu berada di tubuh lelaki ini," jawab Yan. Mata Yan terpaku ke arah Ling Qingzu. Tatapannya menatap lurus ke arahnya. Ini bukan karena penampilan Ling Qingzu. Alih-alih, itu karena riak yang sangat samar tapi tak terlupakan dari dirinya, yang hanya bisa dideteksi olehnya. "Heh, kamu sedang melihat apa?" ucap Lindong sambil melangkah maju, dan menghalangi tatapan Yan. Ekspresinya tidak ramah. Tidak peduli seberapa cantik wanita ini, dia hanya akan menjadi tulang belulang di mataku. "Untuk apa kamu cemburu?" Yan melirik Lindong dan menjawab dengan kasar. Lindong merasakan wajahnya memerah, dan langsung memelototi Yan. Ling Qingzu sedikit geli saat dia melirik Lindong. Setelah itu, dia bertanya pada Yan.
Mengapa kamu tahu bahwa aku memiliki riak yang mirip dengan Tuan Lambang Simbol? Tanya Ling Qingzu. Tuan Lambang Simbol adalah pemilik pertamaku. Aku secara alami sangat terbiasa dengan fluktuasi ini. Yan tersenyum dan menjawabnya. Baru pada saat itulah Ling Qingzu dengan ringan mengangguk. Dia memiringkan kepalanya sedikit saat matanya yang jernih menatap Lindong dan bertanya. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku memiliki fluktuasi seperti itu? Tanya Ling Qingzu. Lindong ragu-ragu sejenak di bawah tatapan Ling Qingzu, yang tampaknya bisa melihat langsung ke dalam hatinya. Dia akhirnya tidak bisa memberikan jawaban langsung. Ini menyebabkan Yan menjadi jengkel dalam hatinya. Anak kecil ini biasanya sangat menentukan. Namun, dia menjadi sangat ragu-ragu ketika berhadapan langsung dengan dua wanita ini. Apakah cinta itu benar-benar merepotkan? Gumam Yan. Meskipun Lindong tidak menjawabnya secara langsung, Ling Qingzu sangat cerdas. Dia perlahan-lahan menarik pandangannya dan diam sejenak. Akhirnya dia berkata, setiap penguasa istana dan penerus istana kesucian tertinggi 9 surga kita, itu telah mempraktikkan seni bela diri misterius yang disebut seni penginderaan zenit sejak muda. Seni bela diri ini tidak memiliki kemampuan tempur, dan tidak dapat digunakan untuk melawan musuh-musuh kita. Namun, itu adalah hal yang wajib, ucap Ling Qingzu. Hah, seni penginderaan zenit, Lindong dan Yan tertegun. Mereka saling bertukar pandang. Jelas bahwa tak satu pun dari mereka yang pernah mendengarnya. Seni bela diri ini sangat mendalam. Banyak pendahulu yang tak terhitung jumlahnya dari istana 9 surga tertinggi kita, tidak dapat mencapai kemajuan apapun meskipun menggunakan seluruh hidup mereka untuk mempelajarinya. Namun, karena memang sudah aturan istana, kami tidak pernah menyerah. Terlebih lagi, berlatih seni bela diri ini menuntut seseorang untuk memurnikan pikiran dan tubuh. Oleh karena itu, secara otomatis haruslah perawan. Jika tidak, karya seni itu akan rusak. Ekspresi kusam melintas di mata Ling Qingzu, ketika dia berbicara sampai titik ini. Matanya melirik Lindong, dan itu menyebabkan jidatnya ditutupi keringat. Ini berarti, pada saat di masa lalu, kejadian itu telah menghancurkan pelatihan pahit Ling Qingzu selama 10 tahun. Tidak heran dia membencinya sampai ingin membunuhnya pada saat itu, pikir Lindong. Tapi sekarang, kamu tampaknya telah berhasil menguasainya kan? Yan memandang Ling Qingzu dan bertanya dengan heran. Ling Qingzu sedikit mengangguk dan menjawab. Saat itu, guru sangat marah ketika dia mengetahui bahwa semua kerja keras aku telah hancur. Namun, dalam 8 tahun berikutnya, kemampuan aku dalam Zenith Sensing Art tumbuh dan meningkat. Beberapa waktu yang lalu, guru telah menggunakan hidupnya, dan juga bantuan dari banyak tetua untuk memungkinkan aku berhasil menguasai seni sensit Zenith ini. Pada waktu itu juga, kalau tubuh aku mendapatkan jejak fluktuasi yang disebut mirip dengan Tuan Lambang Simbol. Kekuatan ini memang sangat tangguh. Meskipun aku hanya pada tahap samsara, jika aku menggunakan kekuatan ini, akan sulit bagi para ahli tahap samsara yang telah menyentuh reinkarnasi untuk menghentikanku, ucap Ling Qingzu menjelaskan. Yan mengangguk. Dia telah melihat Ling Qingzu menghancurkan formasi dunia pesta iblis, yang diciptakan oleh Tian Yuanzi dari penghancuran diri mereka dengan tebasannya. Kekuatan seperti itu mungkin tampak tidak mencolok, tetapi itu sangat menakutkan. Yan memandang Lindong. Melihat kalau Lindong tidak bereaksi sama sekali, dia tanpa sadar batuk kering dengan sikap kesal. Kemana perginya kecerdasan orang ini, pikir Yan. Perasaan tak berdaya menyapu Lindong setelah mendengar batuk kering Yan. Dia secara alami menyadari kode dari Yan, dan apa yang harus dia lakukan. Namun, bagaimana dia bisa membuat dirinya mengucapkan kata-kata itu? Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk mengabaikan kode dari Yan. Dia tertawa datar dan berkata, sudah terlambat. Surou dan yang lainnya masih menunggumu, ucap Lindong. Ling Qingzu melirik Lindong dengan acuh tak acuh. Dia jelas melihat ekspresi Lindong dan Yan. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami menyadari pikiran-pikiran di hati mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi, ucap Ling Qingzu sambil mengangguk, setelah melihat kalau Lindong tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia berbalik dengan tegas. Sosoknya yang anggun mengungkapkan lekuk tubuhnya yang menggoda di depan mata Lindong. Kamu benar-benar terlalu mengecewakan. Yan tanpa sadar memarahi Lindong ketika dia melihat Ling Qingzu akan pergi. Lindong merasa jauh lebih santai di hatinya, ketika dia melihat sosok Ling Qingzu. Dia melambaikan tangannya ke arah Yan dan berkata, mengapa kamu begitu gigih? Ada banyak jalan di dunia ini. Aku tidak percaya kalau tidak ada metode lain untuk mengejar ketinggalan dengan Ice Master. Ayo pergi, kita juga harus kembali, ucap Lindong. Lindong baru saja akan berbalik saat dia berbicara. Namun, dia tiba-tiba dihentikan oleh Yan.
Setelah itu, Yan menunjuk ke depan mereka. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa Ling Qingzu telah berhenti. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan berbalik. Sinar matahari menyinari dirinya, menekankan lekuk tubuhnya yang mempesona. Bulu matanya yang panjang bergerak sedikit, dan ekspresi di matanya berubah. Akhirnya, dia menatap Lindong dan bertanya, "Apakah kamu ingin belajar ini seni penginderaan zenit?" tanya Ling Qingzu. Lindong menatap Ling Qingzu dengan tatapan kosong. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Jika dia terus melongo, itu tidak akan cocok dengan karakternya sama sekali. Dia segera mengangguk dan dengan patuh menjawab, "Ya, aku mau," jawab Lindong. Ling Qingzu tetap di tempatnya. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat dia melihat Lindong, sementara tangannya mencengkeram pedangnya sedikit lebih keras. Ada pergolakan di matanya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya dia menghela nafas dengan lembut di hatinya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. "Apakah kamu akan pergi keluar selama periode waktu ini?" tanya Ling Qingzu. Lindong tertegun oleh pertanyaan yang agak aneh ini. Setelah itu, dia mengangguk dan menjawab, "Aku akan menuju ke wilayah Suan Utara untuk membawa Qingtan kembali," jawab Lindong. "Dalam hal ini, apakah aku boleh menemanimu?" Ling Qingzu berpikir sejenak dan berkata. Lindong tertegun. "Bisakah kamu tidak bercanda? Lagi pula, kamu adalah penguasa istana dari Nine Heavens Supreme Purity Palace," ucap Lindong. "Tenang saja, ada banyak tetua di istana. Tidak masalah jika aku pergi selama beberapa waktu," ucap Ling Qingzu yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Mata jernihnya menatap Lindong saat dia berkata, "Tapi kamu harus berjanji dulu padaku," ucap Ling Qingzu. "Janji apa?" tanya Lindong. "Jangan lagi tanya aku, tentang apapun yang terkait dengan Zenith Sensing Art mulai dari sekarang dan seterusnya, karena aku yakin, jika waktunya tepat, aku akan mencoba dan melihat apakah aku dapat membiarkan kamu mempelajarinya." Ling Qingzu berkata dengan suara lemah. "Ini adalah rahasia yang dijaga ketat dari 9 surga agung istana kemurnian kamu. Akankah?" Lindong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Aku saat ini adalah penguasa istana dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Selain itu, kamu adalah pahlawan besar dari Nine Heavens Supreme Purity Palace kami. Kemungkinan para tetua lainnya tidak akan keberatan," ucap Ling Qingzu. Lindong menatap ekspresi Ling Qingzu yang sangat tenang. Akhirnya dia dengan ringan mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku berjanji." Namun selain itu, Lindong tiba-tiba menghentikan ucapannya. Segera setelah itu, dia mengertakkan giginya sedikit dan melanjutkan, "Apakah kamu tahu mengapa aku ingin belajar ini Zenith Sensing Art dari kamu?" tanya Lindong. Mata Ling Qingzu menatap Lindong. Dia dengan lembut menawab, "Setiap orang harus membuat pilihannya sendiri. Kamu telah memilih untuk mencari aku, dan aku telah memilih untuk mengajari kamu Zenith Sensing Art," jawab Ling Qingzu. "Aku tidak butuh alasan. Aku akan meminta Surou dan yang lainnya untuk pergi dan kembali," tambahnya. Ling Qingzu tidak menunggu jawaban dari Lindong setelah dia selesai berbicara. Dia berbalik dan meninggalkan hutan. Lindong merasa sedikit terpana saat melihat sosoknya. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Apakah dia berniat membuatnya merasa sangat bersalah, pikir Lindong. Kamu benar-benar sangat beruntung. Sangat beruntung bahwa itu adalah kamu. Kalau tidak, kita bisa melupakan tentang mendapatkan Zenith Sensing Art ini, ucap Yan yang memperhatikan dari samping sambil menghela nafas. Zenith Sensing Art jelas merupakan rahasia yang dijaga ketat dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Bahkan jika orang lain telah melakukan bantuan besar untuk Nine Heavens Supreme Purity Palace, mereka pasti tidak akan mengambil sesuatu yang begitu penting. Selain itu, Ling Qingzu sangat cerdas. Dia jelas menebak alasan Lindong ingin belajar seni Sensit Zenith. Namun, dia tidak berkomentar tentang itu. Gadis ini benar-benar suka menahan perasaannya, dan dengan keras kepala menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Hal yang paling sulit untuk dibayar di dunia ini adalah hutang perasaan. Yan menepuk bahu Lindong dan berkata. Lindong terdiam, hatinya terganggu oleh emosi yang rumit. Setelah itu, dia berjalan ke depan, dan secara kebetulan melihat Ling Qingzu mengatakan sesuatu kepada Surou. Surou memegang tangan Ling Qingzu dengan senyum cerah. Dari sudut pandang Lindong, dia bisa melihat ujung telinga lembut Ling Qingzu memerah. "Kakak Lindong, kami akan meninggalkan kakak senior bersama kamu. Tolong bantu kami merawatnya dengan baik." Surou melambaikan tangan kecilnya ke arah Lindong, dan berkata dengan suara yang indah. Namun, sarung pedang Ling Qingzu mengetuk dahinya dengan ekspresi yang memalukan. Ini menyebabkan rasa sakit muncul di wajah kecil Surou.
Kelompok wanita muda dari Nine Heavens Supreme Purity Palace bercanda, dan menggoda Ling Qingzu untuk sementara waktu. Akhirnya, tawa mereka yang indah perlahan-lahan menjadi jauh. Tawa yang jernih terus bergema di hutan pegunungan. Ling Qingzu menyaksikan mereka pergi. Baru saat itulah dia berbalik, dan tiba di depan Lindong, lalu dia bertanya, "Kapan kamu berencana untuk pergi ke wilayah Suan Utara?" tanya Ling Qingzu. "Besok, aku akan kembali dulu untuk memberitahu orang-orang Sekte Dao," jawab Lindong saat merenung sejenak. Sekarang tidak ada masalah di Dao Sekte, ia harus bergegas dan menuju ke wilayah Suan Utara untuk membawa King Tan kembali ulang ke rumah. "Oke kalau gitu," Ling Qingzu mengangguk dengan lembut, dan tidak berbicara lebih jauh lagi. Lindong berbalik setelah melihat ini, dan mereka berdua kembali ke Dao Sek. Mereka secara kebetulan bertemu Ying Xiaoxiao setelah kembali ke Dao Sek. Mata Ying Xiaoxiao tanpa sadar menjadi agak aneh ketika dia melihat mereka berdua. Namun, dia tidak berkomentar, dan Lindong tidak menjelaskan apa-apa juga. Dia hanya meminta Ying Xiaoxiao untuk mengatur akomodasi Ling Qingzu, sebelum langsung menuju ke Ying Xuanzi untuk memberitahukannya, bahwa dia harus pergi untuk sementara waktu. Ying Xuanzi sedikit terkejut, tetapi tidak menyuarakan keberatannya. Dia hanya menginstruksikan Lindong untuk berhati-hati. Lagi pula, dunia saat ini sedang tidak damai. Setelah itu, Lindong menuju ke gunung belakang dan memberitahu Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan setuju ketika dia mendengar kalau Lindong berencana untuk membawa King Tan kembali. Dia kenal dengan King Tan, dan keduanya memiliki hubungan yang relatif baik. Dia sebenarnya ingin mengikuti Lindong, tetapi kondisinya saat ini tidak cocok. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyesal tetap berada di Dao Sek. Lindong menatap gunung yang jauh setelah keluar dari gunung belakang. Dia merenung sedikit, sebelum memerintahkan seorang murid untuk membawakan 2 renceng kopi saset. Setelah itu, dia membawanya ke gunung itu. Di puncak gunung, dia melihat sosok berambut merah duduk di atas batu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.